Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas mengenai LACIL, latihan nyicil. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas gimana cara melatih pemain secara individu tapi secara perlahan. Intinya sih gitu ya guys ya. Istilahnya sekarang lacil. Istilah baru lagi aja nih guys. Latihan nyicil. Nah, video ini mungkin bisa menjadi jawaban buat Bang Dedi yang waktu itu bilang, "Bang, coba bikin pembahasan mengenai lacil buat player gratisan. Free to play," katanya. Oke, jadi hari ini kita akan mencoba membahas mengenai latihan nyicil seperti halnya bayar cicilan kartu kredit atau pay letter ya guys ya. Nah, untuk melatih pemain secara individu, khususnya latihan perlahan, di sini pastikan kamu memiliki booster kondisi ya guys ya, minimal 20 hingga 30 booster kondisi per hari. Jadi booster kondisi itu bisa kita dapatkan secara gratis via nonton iklan tiap hari guys di sini guys. Sehari 25, jika kamu kumpulkan selama semusim, kurang lebih kita bisa mendapatkan hingga 700 booster kondisi ya guys ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin males nonton iklan tiap hari, apalagi sekarang durasi iklannya makin panjang dan isi iklannya juga sangat-sangat menyebalkan sekali. Isinya kalau nggak pinjol ya judul. Jadi buat warga yang males nonton iklan dan lebih suka top up karena lebih instan, saya rekomendasiin teman-teman coba top up di Instagram atau websitenya Kion Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi hari ini saya baru saja mengumpulkan booster kondisi via iklan ya guys ya, dan saat ini kita sudah memiliki 326 booster kondisi yang sudah saya kumpulkan sejak awal musim guys. Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba melakukan latihan ringan tiap hari atau latihan nyicil tiap hari, sebenarnya bisa aja, tapi jujur aja menurut saya kurang begitu worth it guys, kurang begitu worth it. Jadi buat teman-teman yang memang ingin memiliki pemain dengan tier langka, usahakan lebih baik kamu fokus nabung booster kondisi sebanyak-banyaknya guys. Jangan terbawa nafsu ya guys ya. Pokoknya fokus semusim, 2 musim fokus nabung booster kondisi, dan dalam 1 atau 2 musim kamu nggak perlu memperkuat tim kamu. Jadi kamu bisa mengandalkan pemain seadanya. Misalkan kamu mau beli pemain pun di lelang maupun dari pemandu bakat, usahakan beli pemain yang benar-benar kamu butuhkan guys. Misalkan kamu butuh penyerang, ya beli penyerang tapi harganya jangan yang terlalu mahal, beli yang biasa aja gitu guys. Jadi dalam 1-2 musim fokus nabung booster kondisi, dan di musim ketiga nanti baru kamu bisa mulai melatih pemain kamu secara individu, atau bahasa gaulnya dilatih secara militer, agar kamu bisa punya pemain yang mantap seperti ini ya guys ya, dimana pemain yang dilatih secara individu bisa memberikan kontribusi yang apik dan jauh lebih bagus dari pemain yang dilatih secara nyicil. Memang pemain yang dilatih secara nyicil juga bisa bagus sih, tapi prosesnya memang harus sabar banget, dan resikonya kita jadi nggak bisa nabung booster kondisi tiap hari guys. Apalagi kalau misalkan tim kita akan menghadapi lawan-lawan kuat dan kita nggak sempat mempersiapkan tim sebaik mungkin. Jadi cara instan yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan tabungan booster kondisi yang kita miliki. Tapi kalau misalnya kita nggak punya tabungan, ya mau gimana lagi? Yang ada tambah susah pak. Jadi saya punya beberapa pemain yang sudah saya latih secara individu, khususnya di area depan ya guys ya, dimana pemain-pemain tersebut saat ini memberikan kontribusi yang sangat bagus untuk tim saya, mulai dari Rafael Struijk, kemudian ada Ferdinand, Ole Romeni, Ivar Jenner, Witan Sulaiman. Itu yang dilatih secara nyicil, khususnya Witan Sulaiman. Nah, di sini saya meningkatkan beberapa atribut yang menurut saya penting, seperti passing, kemudian crossing, finishing, dan juga kreativitas, dan juga penempatan posisi ya guys ya. Tapi pemain yang dilatih secara individu tapi secara perlahan per hari itu butuh proses yang lumayan lama, dan untuk mendapatkan 1 bintang pun itu jujur
bakal sulit banget guys, bakal sulit banget. Nah, caranya sangat mudah. Misalkan kamu punya minimal 25 booster kondisi, kamu usahakan jangan pakai semuanya guys, cukup pakai 15 booster kondisi, sisanya jadi buat cadangan aja. Takutnya ada pemain yang kelelahan atau gimana kan, kamu bisa pulihkan pemain tersebut dengan instan. Nah, saya akan ambil contoh. Hari ini kita akan melatih Tom HY ya guys ya, Tom HY tapi usianya 26 tahun. Kita ambil yang lebih muda aja. Tujuannya untuk menghemat booster kondisi guys. Kita ambil kita latih, maksud saya kita latih Marcelino Ferdinand. Kita perhatikan di sini. Nah, atribut Ferdinand, atribut kuncinya yaitu passing, finishing, dan juga kreativitas. Jadi kita akan coba tingkatin untuk atribut dribblenya ya guys ya. Dan untuk tingkatin atribut dribble di sini kita bisa menggunakan drill latihan apapun itu, karena kualitasnya masih rendah dan kebetulan atribut gelapnya juga sudah kecil sekali. Jadi kita masih bisa menggunakan drill latihan yang mengandung semuanya atribut terang seperti drill latihan sprint guys. Kita akan coba ya guys ya, sebelum pertandingan kita akan tingkatin atribut dribblenya sedikit. Nah, kondisi pemain akan minus 22,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, gitu guys. Kita bisa lakukan sesi latihan ini berulang kali ya guys ya, sampai nanti atribut yang sedang kita latih meningkat. Tapi perlu diingat, sesi latihan ini bakal ngabisin booster kondisi dan terkadang atribut yang kita latih akan sulit meningkat lagi guys. Apalagi ketika kualitas main sudah mulai menua, dan apalagi ketika usia pemain maksud saya sudah mulai menua dan kualitas main sudah cukup tinggi. Jadi biasanya proses sesi latihannya nggak akan kelihatan lagi. Berbeda dengan jika kita melatih pemain secara individu atau secara militer dengan memiliki banyak poster kondisi, jadi lebih kelihatan efektivitasnya. Kalau di Lacil itu kurang begitu efektif guys, kurang begitu efektif ya guys ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang efektif karena lawan yang dihadapi juga mungkin tidak terlalu berat. Tapi kalau udah dapat lawan-lawan berat, saya rasa lebih baik fokus dulu aja nabung booster kondisi agar tim kamu kedepannya bisa tetap bersaing lagi gitu. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan sekarang atribut dribblenya sudah meningkat di angka 120% ya guys ya. Fitnessnya atau kebugaran di angka 138 dan kecepatannya meningkat di angka 114%. Gitu guys, caranya simple banget ya guys ya. Dan sisa booster kondisinya bisa kamu kumpulkan tiap hari. Kalau misalkan nggak butuh sih, usahakan jangan dipakai ya guys ya. Usahakan jangan dipakai. Kalau misalkan dipakai, sayang banget guys. Takutnya kamu nggak sempet hadir, nggak sempet nyiapin tim sebelum pertandingan. Jadi kamu bisa gunakan booster kondisi yang sudah kamu tabung tadi untuk pemulihan. Kalau nggak butuh-butuh banget, usahakan jangan dipakai ya guys ya. Dan hari ini tim saya akan menghadapi Trafford FC, salah satu tim yang cukup kuat guys di liga. Saat ini mereka ada di urutan kedua klasemen. Dan ya, pertandingan akan segera berlangsung, dimana kali ini tim saya ada di urutan ketiga klasemen di bawah Trafford FC. Jadi kita sedang mengejar dan bersaing untuk bisa mempertahankan trofi liga untuk yang ke-5 kalinya secara beruntun. Oke, ini adalah line up dari kedua kesebelasan. Memang dari segi kualitas mutu keseluruhan kedua tim cukup berimbang, tapi dari segi kualitas individu harusnya tim saya sedikit lebih baik. Dan kali ini kita akan menghadapi tim asal Thailand, Trafford FC, di pertemuan pertama kompetisi liga musim ini, di mana mereka juga bermain sangat baik dalam 5 pertandingan terakhir guys. Oke, kita lihat Trafford FC coba membangun serangan dan bagus sekali tembakan Trafford FC masih melambung keluar lapangan. Oke, dan untuk formasi yang kali ini saya terapkan yaitu formasi 3-2-4-1 untuk menghadapi formasi 3-4-2-1 yang diterapkan oleh Trafford FC, tim asal Thailand. Nah, untuk taktiknya sendiri, oke, gol tercipta luar biasa. Kita lihat highlight gol terlebih dahulu dari Rafael Struijk. Dia berhasil melewati 2 penjagaan dan melakukan sepakan kaki kanan dengan cukup keras. Bola masuk ke gawang Trafford FC pemirsa. Dan untuk taktik sendiri kali ini saya menerapkan taktik dengan mentality menyerang, fokus umpan lewat tengah, gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Jadi untuk taktik, strategi maupun formasi sebenarnya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti guys.
Oke, kita lihat Rafael Struijk dan gol kembali. Itu dia keuntungan ketika kita memiliki pemain yang dilatih secara individu atau dilatmil ya guys ya. Berbanding cukup jauh jika kita melatihnya secara nyicil. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi saya ulangi lagi, kalau dilacil jadi kita nggak bisa fokus nabung booster kondisi tiap musim guys. Tim kita memang bisa bersaing, tapi ketika menghadapi tim yang lebih kuat kita akan sulit untuk bisa mengalahkan mereka, karena kamu nggak mungkin bisa lacil semua pemain-pemain kamu ya guys ya, pasti hanya satu pemain gitu. Kalau untuk dua pemain bisa juga, tapi akhirnya nggak konsisten. Berbeda dengan kita melatih pemain secara individu, meskipun kita harus benar-benar sabar, tapi seenggaknya pemain yang kita latih bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih bagus dan pemain tersebut bisa bertahan sangat lama, bahkan bisa sampai pensiun guys. Oke, skor 3-0 untuk sementara. Traport FC, tim yang saat ini ada di urutan kedua klasemen Liga, tertinggal lebih dulu atas tim tamu FC Buteng Junior yang bermain kurang begitu maksimal dalam 5 pertandingan terakhir, dimana untuk yang pertama kalinya kita langsung menelan hasil seri musim ini pemirsa. Kita lihat tembakan yang sangat keras dari FC Buteng, tapi masih cukup mudah diamankan oleh penjaga gawang dari Traport FC. Kali ini ada Nathan Choaon dan Sulaiman. Cukup tenang, umpan Rabona Rafael Struijk yang dituju, tapi beruntung umpan dari pemain FC Buteng masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Marcelino Ferdinand, Nathan Choaon, Nathan Sulaiman, Rafael Struijk, umpan pendek pada Ole Romeni, cukup tenang dan gol. Ole Romeni berhasil mencetak gol di laga kali ini. FC Buteng dengan strategi tiki takanya berhasil memporak-porandakan tuan rumah pemirsa. Skor 4-0 di babak pertama, tepatnya di menit ke-31. Kita lihat Traport mencoba membangun serangan berbahaya, jelas sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Jaijes. Kita lihat satu kesempatan dari Traport FC, akankah mereka mampu mencetak gol dari situasi bola mati? Martinez kali ini tembak saja tidak terlalu baik. Sertakan Martinez masih cukup mudah diamankan oleh penjaga gawang FC Buteng Junior. Kali ini FC Buteng mencoba membangun serangan dari area pertahanan, menjauh ke depan oleh yang dituju, tapi ada Deol. Oke guys, skor masih 4-0, tuan rumah tertinggal atas tim tamu Wood. Web kali ini Panyawan, depan adalah Lautaro Martinez, berbahaya sendirian di sana Lautaro Martinez, dan gol tercipta. Luar biasa, selesai di chat berhasil mencetak gol lewat situasi bola rebound pemirsa. Ya, sempat terkecoh Jaijes. Harusnya dia segera membuang skuad bundar, tapi dia mencoba untuk melihat ke belakang, dan ternyata tim lawan bergerak. Pemain lawan bergerak di sisi sebelah kiri. Jaijes menghantam skuad bundar. Kali ini kartu kuning diberikan untuk Ivar Jenner, lakukan tackle keras. Lautaro Martinez ancang-ancang, tembak saja dan nyaris. Kita lihat tembakan Lautaro Martinez masih melambung keluar lapangan. Tidak ada gol yang tercipta. Skor 4-1 pemirsa. Tim lawan berhasil memperkecil ketertinggalan. Ada Ivar Jenner kali ini giring dari area tengah. Kita perhatikan Marcelino Ferdinand. Jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Reckless. Ferdinand terlihat kesakitan. Kartu kuning diberikan. Tendangan bebas akan dilakukan. Ole Romeni. Saya pikir Rafael Struijk. Kita lihat Ole Romeni. Gol. Oh, tidak ternyata. Nah, kenapa Ole Romeni yang melakukan tembakan ya guys ya? Oh, dia jadi penendang sebelah kanan pak. Harusnya Rafael Struijk aja ya. Aduh, kampret. Tapi udah nggak apa-apa guys. Nggak apa-apa guys. Kita kembalikan untuk penendang bebas kanan pada Rafael Struijk. Skor 4-0 lewat gol dari Rafael Struijk. 2 gol Rafael Struijk di babak pertama, kemudian Sunny Wolf dan juga Ole Romeni, dan 1 gol
dari Sociedad di menit ke-38 untuk memperkecil ketertinggalan lewat asis dari Lautaro Martinez. FC Butang mencoba membangun serangan oleh Romelu crossing Ferdinand tepat di depan penjaga gawang. Sayang sekali tandukan Ferdinand masih cukup mudah diamankan oleh penjaga gawang Trafford FC pemirsa. Ada Tom Haye kali ini. Umpan pada Ivar Jenner. Tom Haye, umpan pendek. Kita perhatikan lagi-lagi tim lawan melakukan pelanggaran yang tidak cukup baik. Oke, Sontara mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua, jadi usir wasit pemirsa karena mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua dan diusir karena mendapatkan kartu merah dan dihukum oleh Rafael Surik melalui tendangan bebas yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat bola sempat membentur tiang kiri gawang dari Trafford FC. Skor 5-1 kali ini. Serangan kemudian dilakukan ada Witan Sulaiman. Marcelino Ferdinand berhasil direbut menghasilkan serangan break cepat. Ada Wood kali mengiring bola. Umpan dari Akbari. Oh, berbahaya. Wantu kita lihat tapi sayang. Oh, bukan sayang Pak, tapi bagus sekali. Serangan yang dilakukan oleh pemain lawan berhasil dihentikan. Oke, kita coba masukkan Mark Klok. Patinama akan masuk menggantikan Nathan Joaon. Ferdinand, oh sayang sekali. Kita akan kembali memberikan form latihan menyerang. Sayang sekali manajer lawan tidak hadir di sisi lapangan. Oke, Patinama masuk menggantikan Nathan Joaon. Mark Klok masuk menggantikan siapa tadi? Ivar Jenner ya. Serangan balik dilakukan. Mark Klok, umpan terobosan. Marcelino Ferdinand yang dituju. Bagus sekali Marcelino. Tembak saja dan gol. Marcelino Ferdinand berhasil mencetak gol yang luar biasa lewat skema serangan balik cepat pemirsa. Tim lawan tidak mampu menghentikan tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh FC Butong Junior di babak kedua. Skor 6-1 kali ini. Ponlasa Panyawan berhasil rebut lagi-lagi menghasilkan serangan cepat. Dan Mark Klok yang dituju, umpan pada oleh Romeni, kembali pada Mark Klok, umpan 1-2 maksudnya. Kita perhatikan tapi beruntung ada Wood di sana yang berhasil memotong umpan berikan dari oleh Romeni. Ini 75. Saya dapatin nama Ferdinand. Witan Sulaiman kali ini. Rafael Surik berhasil dipotong dan menghasilkan serangan cepat. Sociedad, Van der Leyden, Bayon. Oh, berbahaya. Ponlasa sudah di sana, tembak saja dan gol tercipta. Satu kesalahan dilakukan oleh FC Butong pemirsa. Tim lawan berhasil mencetak gol kedua. Di babak kedua melalui skema serangan balik cepat, terlalu nafsu melakukan tekanan demi tekanan. Tapi ternyata tim lawan berhasil mencetak gol. Luar biasa, meskipun mereka kehilangan satu pemain, tapi semangat mereka belum pudar pemirsa. Marcelino Ferdinand, Tom Haye, tandukan Tom Haye melenceng tipis di sisi sebelah kanan penjaga gawang dari Trafford FC. Dengan sudut kali ini oleh Romelu yang 7, tembak, put, alah. Panyawan di sana berhasil membuang skill pundar sejauh mungkin, mengamankan bahaya. Lemparan ke dalam, Tom Haye oleh Romelu. Rafael Struik, kita lihat ke tengah ada Marcelino Ferdinand, umpan ke kanan, Struik kembali, Witan Sulaiman, tembak saja dan gol. Witan Sulaiman berhasil mencetak gol yang luar biasa meskipun dibayangkan oleh dua pemain pemirsa yang mampu melakukan tembakan keras gawang Trafford FC. Menit ke-88, skor 7-2. Sebutan berhasil memporak-porandakan tim lawan pemirsa. Satu lagi tapi tidak, ternyata tandukan dari pemain FC Butong masih bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Trafford FC yaitu Bill, Tom Haye, Marcelino Ferdinand. Umpan pendek pada Mark Klok, Rafael Surik. Oh, sayang sekali tembakan voli jarak dekat yang dilakukan oleh Rafael Surik masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang dari Trafford FC pemirsa. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Butong berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor telak 7-2. Oke guys, di sini kita bisa perhatikan
Memang dari segi kualitas mutu keseluruhan kedua tim cukup berimbang, tapi dari segi kualitas individu FC Buteng memang dari awal kita sudah bilang bahwa kita sedikit lebih baik daripada tim lawan, tapi tetap saja karena tim saya memang sedang bermain kurang maksimal dalam 5 pertandingan terakhir, di mana kita saat ini berada di urutan ketiga sebelum kita menghadapi Traport FC, tapi beruntung kita berhasil mengalahkan tim posisi 2 klasemen dan akhirnya kita bisa naik ke posisi 2 untuk sementara. Dan kita lihat untuk gol sendiri dicetak oleh Rafael Struijk di menit ke-6 dan di menit ke-10. Kemudian Sandy Walsh berhasil mencetak gol ketiga di menit ke-18, ada oleh Remeni. Kemudian Rafael Struijk kembali, Ferdinand dan Witan Sulaiman yang berhasil mencetak masing-masing 1 gol di babak kedua. Nah, untuk statistik kita bisa perhatikan di sini FC Buteng dengan strategi tiki taka berhasil mendominasi penguasaan bola hingga 75 banding 25%, dan di sini kita juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan dengan total 27 kali percobaan tembakan, 12 tepat sasaran dan 7 diantaranya berbuah gol, sementara tim lawan hanya bisa melakukan 10 kali percobaan tembakan, 4 tepat sasaran dan 2 diantaranya berbuah gol. Jadi untuk shot efisiensi mereka sedikit lebih baik karena melakukan lebih sedikit percobaan tembakan dan 4 yang mengarah ke gawang, dan mereka berhasil memaksimalkan 2 gol dari 4 percobaan tembakan yang mereka lakukan ke arah gawang tim kita, guys. Dan untuk zona serangan kita bisa lihat di sini bahwa Traport FC mencoba lebih banyak menyerang dari tengah sebanyak 60% berbanding 51 dari FC Buteng, pemirsa. Kemudian di sini kita bisa lihat hujan kartu kuning dari kedua kesebelasan, di mana 4 kartu kuning diberikan untuk pemain lawan dan 1 kartu merah, sementara FC Buteng mendapatkan 2 kartu kuning. Nah, untuk umpan sempurna FC Buteng maupun Traport sebenarnya cukup berimbang, 89-89. Kemudian untuk dari total tackle, Traport FC melakukan 15 tackle, 17 diantaranya berbuah pelanggaran, sementara FC Buteng melakukan 16 tackle dan 9 diantaranya berbuah pelanggaran. Untuk penyelamatan 5-2, corner 4-9, free kicks 2-4. Nah, kita lihat pemain yang dilatih secara individu kurang lebih berapa musim yang lalu ya, udah cukup lama lah. Rafael Struijk, pemain yang dulu pernah kita latih secara individu, dia berhasil menjadi man of the match pertandingan dengan performa 9,4. Kemudian beberapa pemain lain juga main bagus, ada oleh Romeni, Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Ivar Jenner sayang sekali mengalami cedera, bukan ya? Cedera tadi ya? Yang cedera siapa ya? Oh, Nathan Joaon ya? Bentar. Yang cedera... Nah, nggak ada yang cedera sih. Wih, tadi yang cedera. Yang satu lagi, Pak. Bukan di akun ini ya? Oke, pemain pengganti. Patinama main bagus, Artok juga main bagus. Ini mantap banget sih pemain penggantinya, luar biasa. Kemudian pemain lawan dengan skema formasi 3-4-2-1-nya mereka tidak bisa berbuat banyak kecuali striker mereka yang bermain sangat bagus dengan performa 7,2. Sementara penjaga gawang mereka bermain kurang maksimal dengan performa 4,2 ya guys ya. Nah, ucapan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan. Ada Bang Edwin Bagaskoro, Matt Black, Andi Ron 1, Dwi Purboyo, dan Kakek KFC. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua tim saya berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor telak 7-2. Dan akhirnya kita naik ke posisi puncak klasemen guys untuk sementara. Oke, mantap ya guys ya. Tapi kok bisa ke puncak sih? Kok bisa ke puncak ya? Traport FC, Gajah Mada FC. Oke, bentar. Sepertinya ada masalah guys. Kita lihat dulu untuk highlight gol yang diciptakan oleh FC Buteng. Rafael Struijk, ini gol pertama. Gol di menit ke-6. Nah, Ferdinand sebagai penyerang engance ya guys ya. Dia hampir mirip seperti gelandang Regista tapi posisinya lebih ke menyerang. Ya, Rafael Struijk melakukan tembakan keras dari jarak yang sangat dekat. Padahal dia dibayang-bayang oleh 2 pemain, tapi dengan sangat lihai dia melewati penjagaan dan melakukan tembakan tanpa kawalan. Skor 1-0. Kemudian gol kedua juga dicetak oleh Rafael Struijk. Gol kedua dicetak oleh Rafael Struijk melalui situasi bola mati. Struijk melakukan tembakan keras masuk ke gawang Traport FC. Jadi dia adalah pencetak gol terbanyak untuk FC Buteng, pemirsa. Ini mohon maaf kalau misalkan saya ngomongnya agak belelo ya guys ya. Sandy Walsh berhasil mencetak gol di menit ke-18. Kita lihat Van der Linden kemudian coba untuk melakukan tekanan di area tengah tapi berhasil dipotong oleh Sandy Walsh. Dia menjadi pengalir serangan.
langsung berlari ke depan. Kita lihat Sandy Walsh tanpa kawalan, dia bergerak masuk, menusuk ke dalam dan menerima bola. Nah, dan dia tidak menyanyiakan peluang tersebut untuk mencetak gol ke gawang tim lawan, guys. Penyerang saya produktif ya, guys ya. Kemudian gol ke-4 dicetak oleh Romeni di menit ke-27 melalui serangan yang sangat terarah. Kita lihat Witan Sulaiman kemudian memberikan umpan pada Rafael Struijk. Nah, terlihat sangat kosong ya, guys ya, oleh Romeni tanpa kawalan. Rafael Struijk dengan cepat memberikan umpan pada oleh Romeni dan langsung diselesaikan dengan sangat baik. Kita lihat tanpa pengawalan. Jadi ada bek lawan yang mencoba menutup tapi sudah terlambat. Gol ke 1 atau gol pertama dari tim lawan dicetak oleh South Suchet. Kita lihat di menit ke-38. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan sebelum jeda turun minum. Martinez, kita lihat maksud saya, mencoba untuk melakukan tembakan keras. Tadi sempat ditepis oleh penjaga gawang, tapi ada si Sodet yang berada di tempat yang tepat untuk melakukan tembakan keras ke gawang kita, guys. Sementara gol selanjutnya dicetak oleh Rafael Struijk di menit ke-50. 10 menit setelah jeda turun minum, kita lihat Rafael Struijk melakukan tembakan yang sangat bagus. Bola sempat membentur tiang kiri dari Trapot FC, tapi bola masuk ke gawang lawan, pemirsa. Nah, gol ke-6 dicetak oleh Marcelino Ferdinand di menit ke-66. Ini nomor yang cukup unik sih. Menit 66 mencetak gol ke-6 melalui skema serangan balik cepat. Struijk dengan penempatan posisi yang bagus berhasil mencuri bola, dan Mark Klok dia dengan sangat kreatif memberikan umpan pada Ferdinand ya, guys ya. Dan gol kembali tercipta untuk FC Buteng. Tembakan yang sangat keras dilakukan. Sementara tim lawan berhasil mencetak gol kembali di menit ke-75. Satu gol hiburan yang kembali dicetakkan di babak kedua melalui serangan balik cepat. Kita lihat Wood merebut bola, kemudian memberikan umpan ke depan. Ada Van der Leyden, Bayon, kemudian lagi-lagi striker mereka, pemain yang sangat berkualitas, berhasil memberikan umpan terobosan yang sangat baik. Dan gol kembali tercipta, pemirsa. Ini adalah gol yang luar biasa ke gawang FC Buteng Junior. Tapi setelah itu FC Buteng berhasil membungkam mereka dengan Witan Sulaiman yang berhasil mencetak gol ke-7 sebelum peluit berakhirnya babak kedua di Tio, pemirsa. Ada Tom Haye, kemudian ada Ola Romeni, berikan pada Rafael Struijk. Kita lihat Ferdinand coba untuk mengecoh lini pertahanan lawan. Witan Sulaiman sempat dibayangi oleh dua pemain, tapi dia berhasil melakukan tembakan keras ke gawang Trapot FC. Ya, ada dua pemain yang mencoba membayang-bayangi Witan, tapi dengan finishing yang bagus dia berhasil mencetak gol ke gawang Trapot FC, pemirsa. Dan itu dia highlight goal yang dicetak oleh kedua kesebelasan di laga kali ini. Dan berkat kemenangan atas Trapot FC, akhirnya kita naik ke puncak klasemen untuk sementara dengan raihan 31 poin, pemirsa. Selisih 1 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu Gajah Mada FC. Kemudian selisih 3 poin juga dengan selisih 1 poin juga dengan Trapot FC yang baru saja kita kalahkan hari ini. Oke, mantap guys. Akhirnya kita mampu meraih kemenangan dan kembali ke puncak klasemen Liga untuk sementara. Oke, luar biasa. Sementara untuk pencetak gol terbanyak di atas sekarang ada Marin Ismail ya, guys ya. Dengan torehan 34 gol, selisih cukup jauh dengan Rafael Struijk. Sayang sekali di sini kita terbagi golnya.
dengan Marcelino Ferdinand yang saat ini bermain cukup produktif juga bersama FC Butong Junior. Tapi untuk pemain terbaik saat ini dipegang oleh Romeni, dia juga menjadi pemberi assist terbanyak. Oke, mantap guys. Ya, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai Lazio. Kita udah bahas di awal, kemudian mengenai taktik juga udah kita bahas, dan saat ini tim saya naik puncak klasemen, dan semoga musim ini kita bisa kembali mempertahankan quadruple untuk yang ke berapa? Keempat kalinya secara beruntun ya guys ya. Ini quadruple kalau nggak salah. 190, ini masih 190 levelnya. Bentar, 190 juga, 189. Oke. 189. Oke, berarti 189 kita quadruple ya guys ya. Ini quadruple, kemudian 190 juga kita quadruple. Ini gara-gara ganti logo makanya beda-beda pak. Gara-gara ganti nama kalau nggak salah ding. Nah ini FC Butong Junior namanya guys. Kemudian ini ganti Indonesia pasti Cup. Ini ganti lagi FC Butong Junior gitu. Itu yang ngebuat trofinya jadi acak-acakan guys gitu guys. Nah ini juga kita berhasil quadruple ya guys ya, dan kita berharap musim ini kita mampu mempertahankan quadruple untuk yang keempat kalinya secara beruntun guys, karena jarang banget ya guys ya kita bisa mempertahankan trofi quadruple sampai 4 kali secara beruntun. Dan saya harap sih bukan tim saya aja yang bisa meraih kesuksesan, semoga tim yang teman-teman kelola, khususnya buat teman-teman yang udah like dan nonton video ini sampai selesai, semoga di akhir musim nanti teman-teman bisa pulang membawa trofi. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk member Sipen Antv Eleven. Terima kasih buat partner Sipen Antv Eleven Tikian Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.